Sulaiman Saimin dengan NIM akhir 20. Saya Madu Permatasari dengan NIM akhir 21. Yang pertama ada pencegahan, deteksi dini, penyakit, dan peningkatan kualitas hidup anak. Nah, yang pertama ada pencegahan penyakit pada balita. Pencegahan adalah langkah yang paling bijaksana untuk melindungi balita dari berbagai penyakit. Berikut ini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama ada imunisasi. Pemberian vaksin sesuai jadwal sangat penting untuk mencegah penyakit menular yang berbahaya seperti campak, polio, difteri, tetanus, batu organ, hepatitis B, dan lain-lain. Pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai dengan rekomendasi dokter atau petugas kesehatan. Yang kedua, ada pemberian makanan bergizi dan seimbang. Nutrisi yang cukup dan seimbang sangat diperlukan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh balita. Sajikan makanan yang variatif, mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sangat dianjurkan. Kemudian diikuti dengan makanan pendamping seperti MPASI yang bergizi. Yang ketiga ada menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ajak anak untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah bermain, dan setelah menggunakan toilet. Selain itu, jaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar agar terhindar dari kuman penyebab penyakit. Yang keempat ada pemberian vitamin dan suplemen jika diperlukan. Diskusikan dengan dokter tentang kebutuhan vitamin dan suplemen tambahan untuk anak, terutama jika ada indikasi kekurangan nutrisi tertentu. Kemudian yang kelima ada hindari paparan asap rokok. Asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan balita dan bisa meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan, asma, serta masalah kesehatan lainnya. Pastikan lingkungan rumah bebas dari asap rokok. Kemudian yang terakhir ada pengendalian vektor penyakit. Jika ada risiko penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti nyamuk, misalkan demam berdarah atau malaria, lakukan langkah-langkah pengendalian seperti membersihkan genangan air, menggunakan kelambu, dan menerapkan lotion anti nyamuk yang aman untuk anak. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, kita dapat membantu melindungi balita dari berbagai penyakit dan memastikan pertumbuhannya yang sehat. Kemudian selanjutnya penyakit pada balita. Deteksi dini penyakit sangat penting dalam meningkatkan peluang kesembuhan dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan deteksi dini penyakit pada balita. Yang pertama ada pemantauan tumbuh kembang rutin. Selalu bawa anak ke posyandu, puskesmas, atau dokter anak secara teratur untuk memantau pertumbuhannya, seperti berat badan, tinggi badan, dan tingkat kepala, serta perkembangan motorik dan kognitif. Petugas kesehatan akan dapat mendeteksi adanya penyimpangan dari kurva pertumbuhan atau keterlambatan perkembangan. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kesehatan berkala. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sesuai dengan anjuran dokter sangatlah penting. Langkah ini dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan pada tahap awal, bahkan sebelum gejala muncul. Ada perhatikan gejala dan tanda awal. Orang tua dan pengasuh perlu waspada terhadap perubahan perilaku, nafsu makan, pola tidur, serta tanda-tanda tidak biasa yang dapat muncul pada anak seperti demam tinggi, batuk yang berkepanjangan, diare, muntah, ruam kulit, lesu, atau rewel yang berlebihan. Jika terdapat kekhawatiran, segera konsultasikan dengan dokter. Kemudian selanjutnya ada screening tertentu jika diperlukan. Dokter mungkin merekomendasikan screening khusus untuk mendeteksi kondisi kesehatan tertentu bagi bayi dan balita yang beresiko, seperti screening pendengaran, screening mata, atau screening penyakit metabolik. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, kita dapat berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak kita sejak dini. Baik, selanjutnya yaitu peningkatan kualitas hidup anak balita. Kualitas hidup anak tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan fisiknya, tetapi juga oleh kesejahteraan emosional, sosial, dan kognitif. Ada 7 langkah yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan kualitas hidup anak balita. Yang pertama yaitu stimulasi dini, mendukung perkembangan kognitif, motorik, bahasa, dan juga sosial emosional melalui bermain, berbicara, membaca, bernyanyi, dan interaksi lingkungan. Yang kedua yaitu lingkungan yang aman dan mendukung, menciptakan rumah yang aman dari bahaya, memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan emosional, dan juga menghindari dari kekerasan. Dan yang ketiga yaitu interaksi sosial, memfasilitasi pergaulan dengan teman sebaya dan juga keluarga untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosi, dan juga bahasa anak.
Kemudian yang keempat yaitu nutrisi optimal, memberikan asupan gizi yang baik untuk mencegah penyakit dan juga mendukung pertumbuhan serta perkembangan otak. Dan yang kelima, akses layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, memastikan anak mendapatkan imunisasi, pemeriksaan rutin, pengobatan, dan juga pendidikan anak usia dini dalam kurung PAUD yang berkualitas. Dan yang keenam, waktu bermain yang cukup, memberikan kesempatan untuk bermain bebas dan juga bereksplor guna mengembangkan kreativitas, imajinasi, serta keterampilan motorik dan juga sosial emosional anak. Dan yang terakhir, keterlibatan orang tua. Orang tua harus meluangkan waktu untuk bermain, berinteraksi, berkomunikasi, dan juga mendengarkan kebutuhan serta perasaan anak untuk membantu balita tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Lakukan pencegahan dan deteksi dini penyakit serta tingkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Kemudian jangan ragu berkonsultasi dengan dokter dan juga petugas kesehatan untuk panduan yang sesuai. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang pemantauan tumbang dan imunisasi. Pemantauan tumbuh kembang balita. Pemantauan tumbuh kembang adalah proses berkelanjutan untuk mengamati dan menilai pertumbuhan fisik, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, serta perkembangan kemampuan motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional anak sesuai dengan usianya. Tujuan utama dari pemantauan ini adalah untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau keterlambatan tumbuh kembang, sehingga intervensi yang tepat dapat segera dilakukan. Beberapa hal yang perlu kita pantau dalam tumbuh kembang anak yaitu yang pertama ada pertumbuhan fisik yang meliputi berat badan sebagai indikator status gizi saat ini, tinggi badan atau panjang badan, indikator pertumbuhan linear dan status gizi kronis. Setelah itu ada lingkar kepala untuk indikator perkembangan otak terutama pada bayi dan anak kecil. Yang selanjutnya ada perkembangan motorik kasar. Pada motorik kasar ini yaitu meliputi kemampuan gerakan otot besar seperti berguling, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, dan melompat. Selanjutnya ada motorik halus, kemampuan gerakan otot kecil dan koordinasi mata, tangan seperti meraih, menggenggam, menyusun balok, dan menggambar. Selanjutnya ada bahasa, kemampuan memahami dan menggunakan bahasa mulai dari babbling, mengucapkan kata hingga menyusun kalimat. Selanjutnya ada sosial dan emosional, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, mengenali dan mengelola emosi, serta beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya ada kognitif, kemampuan berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan mengingat. Selanjutnya ada imunisasi pada balita. Imunisasi adalah upaya pencegah penyakit menular yang sangat efektif dengan memberikan vaksin kepada anak. Vaksin mengandung virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan, sehingga merangsang sistem kekebalan tubuh anak untuk membentuk antibodi tanpa menimbulkan penyakit. Keterkaitan antara pemantauan tumbuh kembang dan imunisasi yaitu merupakan dua aspek krusial dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup anak balita. Kedua hal ini saling melengkapi satu sama lain. Imunisasi berfungsi untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat menghambat proses tumbuh kembangnya. Sementara pemantauan tumbuh kembang kemungkinan kita untuk memastikan bahwa anak berkembang secara optimal, serta mendeteksi lebih awal jika terdapat masalah yang mungkin timbul akibat penyakit atau faktor lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi orang tua untuk secara rutin membawa anak mereka untuk memantau tumbuh kembang dan memastikan bahwa imunisasi yang diperlukan diberikan sesuai dengan jadwal yang dianjurkan. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan kepada petugas kesehatan jika Anda memiliki keraguan atau kekhawatiran terkait tumbuh kembang dan imunisasi anak. Selanjutnya yaitu pencegahan penyakit umum pada balita. Yang pertama ada imunisasi lengkap, memberikan imunisasi sesuai dengan jadwal seperti BCG, DPT, polio, campak, HIV, hepatitis B. Sangat penting untuk mencegah penyakit berbahaya. Yang kedua ada pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama meningkatkan kekebalan tubuh balita dan mengurangi risiko infeksi saluran pernafasan, diare, dan alergi. Selanjutnya ada nutrisi keseimbangan, memberikan makanan bergizi dengan cukup vitamin terutama pada vitamin A dan vitamin C. Protein dan mineral membantu memperkuat sistem imun anak. Yang keempat ada kebersihan pribadi dan lingkungan. Mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air, menjaga kebersihan mainan dan memperlengkap anak, memastikan air minum dan makanan bersih. Yang kelima ada sanitasi dan air bersih, lingkungan yang bersih dan air yang higienis mencegah penyakit seperti diare, cacingan, dan infeksi kulit. Yang keenam ada pemeriksaan kesehatan rutin, kunjungan ke posyandu atau puskesmas untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan serta deteksi dini penyakit.
Setelah itu yang ketujuh ada hindari paparan asap rokok. Paparan asap rokok meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan seperti ISPA atau asma. Setelah itu yang ke-8 ada pencegahan cacingan, memberikan obat cacing setiap 6 bulan untuk anak di atas 1 tahun, terutama jika tinggal di lingkungan dan sanitasi kurang baik. Yang ke-9 ada stimulasi dan cukup istirahat. Balita yang cukup tidur dan mendapat stimulasi psikososial memiliki sistem imun yang lebih kuat. Jadi selanjutnya ada peran orang tua terhadap pertumbuhan anak. Yang pertama, pemberian asupan gizi. Orang tua berperan memastikan anak mendapatkan makanan bergizi seimbang sejak dini, termasuk ASI inklusif selama 6 bulan, MPASI yang bergizi, makanan yang kaya protein, vitamin, dan mineral. Yang kedua, pengasuh dan pelindung orang tua menciptakan lingkungan aman dan sehat, termasuk melindungi dari bahaya fisik, mencegah paparan penyakit, dan memberikan imunisasi lengkap. Yang ketiga, pemberian stimulasi dan pendidikan awal. Perkembangan otak anak sangat dipengaruhi oleh stimulasi sejak dini seperti mengajak berbicara dan membaca, bermain edukatif, memberikan kasih sayang dan perhatian. Dan keempat, membentuk karakter orang tua yang panutan yang membentuk nilai moral dan etika jujur, tanggung jawab, empati, kebiasaan baik, disiplin, mandiri, kecerdasan emosional. Yang kelima, pemantauan tubuh kembang. Orang tua harus memantau tinggi berat badan dan perkembangan anak. Konsultasi rutin ke posyandu atau puskesmas. Tanggap dan terhadap keterlambatan perkembangan. Keenam, penyedia kasih sayang dan rasa aman, kehangatan emosional dari orang tua meningkatkan rasa percaya diri anak dan kecerdasan sosial, kemampuan mengelola stres.